Seiring pertumbuhan si kecil, mama dan papa tentu semakin mengenali berbagai hal tentang si kecil, termasuk apakah si kecil punya alergi atau enggak. Nah, kalau punya, jenis alergi apa yang mungkin dimilikinya? Nah, di antara beragam jenis alergi susu sapi adalah salah satu jenis alergi yang sering dialami oleh anak. Setelah si kecil lulus ASI, sebagian orang tua mungkin taunya kalau melengkapi kebutuhan nutrisi anak ya pakai susu formula pertumbuhan yang terbuat dari bahan dasar susu sapi. Tapi kalau si kecil alergi susu sapi, gimana dong? Tenang dulu ya mama dan papa, kali ini saya akan memberikan penjelasan lengkap mengenai hal tersebut di video ini. Simak terus ya! Halo, saya Dr. Claudia dari Halo Dokter. Oke, jadi gini, alergi susu sapi bisa terjadi ketika sistem kekebalan tubuh si kecil menganggap kandungan protein dalam susu sebagai zat yang berbahaya, meski sebenarnya tidak. Gara-gara hal tersebut, sistem kekebalan tubuh jadi terpicu memproduksi antibodi untuk melawan protein dalam susu sapi, walaupun seharusnya tidak diperlukan. Perlu diketahui ya, mama dan papa, kalau alergi susu sapi itu beda loh sama intoleransi laktosa. Intoleransi laktosa adalah ketidakmampuan tubuh untuk mencerna gula laktosa dalam susu. Ini terjadi karena tubuh tidak memiliki enzim laktase yang cukup untuk mencerna laktosa. Nah, tentu saja hal ini berbeda dengan alergi susu sapi yang seperti tadi udah saya jelasin. Alergi susu sapi bisa terjadi akibat sistem kekebalan tubuh si kecil yang terlalu sensitif sama protein dalam susu sapi. Alergi susu sapi ini kan bisa memicu sistem kekebalan tubuh untuk bereaksi melawan protein susu sapi. Akibatnya, tubuh si kecil jadi bisa mengalami berbagai gejala setelah mengkonsumsi susu sapi. Beberapa gejala yang mungkin muncul adalah adanya gangguan pencernaan, misalnya nyeri perut, muntah, perut kembung, atau diare. Bisa juga muncul rasa gatal atau ruam pada kulit si kecil, atau bengkak-bengkak di bagian tubuh tertentu. Lalu si kecil juga bisa tuh mengalami batuk-batuk, hidung meler, atau mata berair. Nah, gara-gara ketidaknyamanan ini, akhirnya si kecil jadi lebih rewel atau sering menangis. Tenang dulu ya mama dan papa, jangan langsung panik. Mama dan papa bisa coba cek gejala alergi dengan Allergy Symptom Checker yang ada di internet. Kemudian coba periksakan si kecil ke dokter anak. Kalau memang si kecil terdiagnosis alergi susu sapi, dokter akan menyarankan mama dan papa untuk menghindarkan si kecil dari alergen atau bahan-bahan yang memicu alergi. Setelah itu, dokter mungkin akan menyarankan beberapa alternatif asupan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi si kecil. Oke, jadi hal pertama yang mungkin direkomendasikan dokter adalah pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan si kecil, dan dilanjutkan sampai ia berusia 2 tahun. Simpel banget ya kesannya. Selain bisa memenuhi kebutuhan nutrisi si kecil, ASI juga bisa mendukung sistem kekebalan tubuh si kecil, sehingga diharapkan resiko munculnya alergi bisa menurun. Selain itu, ada beberapa jenis susu formula yang bisa dijadikan pilihan sumber nutrisi buat si kecil yang punya alergi susu sapi. Di antaranya ada susu formula yang bersifat hipoalergenik. Artinya, meski susu formula ini berbahan dasar susu sapi, tapi susu ini sudah diformulasikan sedemikian rupa sehingga kecil banget kemungkinannya untuk bisa menyebabkan alergi, dan dapat dianggap lebih aman untuk dikonsumsi oleh anak yang alergi susu sapi. Ada 2 jenis formula hipoalergenik yang mungkin direkomendasikan. Yang pertama adalah formula hidrolisat ekstensif. Pada susu ini, protein susu sapi terdapat dalam bentuk yang telah dipecah menjadi komponen yang lebih kecil. Sehingga diharapkan anak dengan alergi susu sapi bisa menoleransi susu jenis ini dengan lebih baik ketimbang susu sapi biasa. Nah, untuk anak dengan alergi susu sapi dalam tingkat berat atau yang tubuhnya tidak merespon baik atau memuaskan terhadap pemberian susu formula hidrolisat ekstensif, dokter mungkin akan merekomendasikan pemberian susu dengan formula asam amino. Formula yang mengandung asam amino bebas, yaitu bentuk yang paling sederhana dari protein sebagai sumber nitrogen ini, disebut IDAI sebagai pilihan terbaik untuk anak dengan alergi susu sapi, terutama yang mengalaminya dalam tingkat berat. Nggak cuma itu, susu dengan formula asam amino tersebut juga dapat mendukung pertumbuhan si kecil, termasuk dalam membantu mengoptimalkan tinggi badan si kecil. Kalau mama dan papa mempertimbangkan untuk memilih susu formula berbahan dasar asam amino, ada baiknya pilih susu yang juga diperkaya dengan berbagai nutrisi yang dibutuhkan si kecil. Susu formula asam amino tersebut bisa mama dan papa temukan di apotik, toko swalayan maupun toko online langganan.
Namun sebelum memberikannya kepada si kecil, jangan lupa untuk mendiskusikan dosis dan takarannya dengan dokter anak ya. Oke deh, sekian dulu yang bisa saya sampaikan kali ini. Next, bahas apa lagi ya di YouTube Halo Dokter? Saya tunggu saran mama dan papa sekalian di kolom komentar di bawah ya. Terus, kalau mama dan papa masih punya pertanyaan seputar topik kesehatan anak, mama dan papa bisa loh chat bersama dokter anak lewat aplikasi Halo Dokter. Download aplikasinya di Play Store dan App Store. Terima kasih ya sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Hidup sehat bersama Halo Dokter.